Ya, alhamdulillah. Kamu saya ajar di Almaty. Terima kasih Mas Rino ya, dan Mas Yuli, Mbak Fenty, Mas Anggun, dan Mbak Cut atas pertemuannya hari ini. Kita lanjutkan ke ini ya, ke pertemuan berapa ya tadi 2. Ya, mohon izin saya share screen. Coba kita telusur yang persamaan ini ya. Nah, yang ini. Kok kebesaran. Ini kan kemarin RAB, hubungan antara AB dan C itu disimbolkan dengan C ya. Hubungan A dengan B besarannya C. Nah, di sini C 0,5. 0,5 dari mana? Kita lihat di tabel korelasi ya di sini. Jadi hubungan antara B dan C itu kan diketahui A, B, C. Nah, A dengan A itu korelasinya 1, B dengan B 1, C dengan C 1. Kemudian dengan menggunakan fungsi korel, kalau di Excel kemarin kita sudah praktek, korelasi A dengan B 0,5, korelasi A dengan C juga 0,65 ya. Kemudian korelasi B dengan C 0,70. Di sini kalau kita analisis atau kita dekomposisi jalurnya itu kan antara AB, nah AB itu kan ada korelasi sebesar C. C-nya berarti 0,5. Antara A dan C itu kan sama dengan A dikalikan A ditambah C dikalikan B ya. Yang melengkung dikalikan dengan yang lurus gitu ya kemarin ya. Kemudian RBC, korelasi B dengan C itu B yang lurus ditambah dengan yang lengkung ya C dan dikalikan dengan yang lurus A gitu. Kemudian dengan menggunakan koefisien korelasi kan kita peroleh C sama dengan 0,50. Kemudian A ditambah CB kan 0,65. Itu kan 0,65 dari mana? 0,65 itu korelasi dari AC. Korelasi AC dapatnya dari matriks korelasi A dengan C 0,5. Kemudian korelasi B dengan C, korelasi B dengan C itu kan 0,7 ya, 0,70. Kemudian dari sini kita selesaikan sistem persamaan linearnya ya. C-nya diganti 0,5 sehingga diperoleh persamaan A ditambah 0,5 B sama dengan 0,5 di sebelah kanannya. 0,5A ditambah B sama dengan 0,70. Sehingga diperoleh A sama dengan 0,4 dan B 0,3 dengan substitusi atau boleh mengeliminasikan. Gitu ya. Insya Allah tidak masalah. Nah, alhamdulillah ilmu ini dulu kami peroleh dari Prof. Suryanto almarhum ya. Semoga ya Allah menerimanya, mengampuni semua dosanya, Allah firlahum ya. Mas Badu masih ingat ya beliau Profesor? Masih Prof. Ya, dulu masih. Diajar geometri. Oh ya, kami diajarnya statistik jalur gitu ya. Kemudian ke sini ya Mas. Nah sebenarnya kalau kita mau menentukan menentukan persamaan linearnya, itu kan berarti di sini sebenarnya kalau misalnya ada mau regresi ya, regresi antara B1 itu kan nanti Y sama dengan variabel, maksudnya variabel C ya. C itu atau variabel ketiga ya, Y sama dengan alfa ditambah beta 1
A ditambah beta 2B gitu ya. Kalau di sini ya. Nah, beta satunya itu dihitung dengan ini. Nah, dapatnya dari mana? Nah, ini sebenarnya kita bisa menyalin yang dari buku itu, dari buku ini. Nah, 0,65 itu kan merupakan korelasi dari ini ya, korelasi dari A dengan C gitu 0,5. Jadi di sini beta 1 itu RAC dikurangi ya, dikurangi 0,70 RBC dikalikan RAB gitu, dibagi dengan 1 dikurangi 0,50 itu AB, atau bisa kita tulisnya pakai pen. Bentar, file ini. Di sini ya. Sebentar, saya perlu pulpen. Ini terus ya, terus saya minimize, kecilin ya. Beta 1 itu sama dengan 0,65 itu, ini caranya Prof. Suryanto ya. RAB dikurangi RBC dikalikan sebentar, beta 1 itu RAB sampai RAC ya. RAC RBC dikurangi R 0,5 RAB. Atau ini, biar satu jalur tuh gampang-gampangnya RAB dikalikan RBC. Dibagi, nah, 1 dikurangi 0,50 RAB dikuadratkan. Gitu. Demikian pula kalau B2. Nah, B2 sama dengan bla bla bla, caranya sama. Nah, seperti itu kalau menggunakan analisis regresi untuk menghitung ya koefisien ini. Kalau variabelnya Y ya, misalnya variabelnya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 gitu ya, ruwet ya. Gitu. Ini kalau pakai caranya regresi. Nah, itu yang dimaksudkan untuk yang ini, yang ke ini ya, slide ke-13. Nah, sehingga kita bisa mengetahui sumbangan ya, kontribusi R kuadrat ya, C dengan di ini ya, dengan sebagai proporsi varians A dan B ya. Jadi kita mengetahui sumbangan proporsi varians A dan B bersama-sama mempengaruhi C itu beta 1 dikalikan RAC ditambah beta 2, nah sebesar 0,61 gitu. Nah di sini ada residu, jadi kalau sudah diketahui R kuadratnya, kontribusinya, jadi sumbangan A dengan B bersama-sama ke C kan 0,61, nah berarti residunya 0,39. Nah, sehingga nilai apa? Kalau di sini ada ini ya,
ada D, bilangan D-nya kan ada koefisien jalur A, koefisien jalur B, korelasi C, sama ada D. Residunya itu bisa kita hitung sebesar akar dari 0,39. 0,39 dari mana? 1 dikurangi R kuadrat, kemudian ketemu 0,39 di akar, baru nemu yang ini ya, yang D ini gitu. Ada gambaran ya untuk menghitung A, B, C, D-nya, yang kecil, huruf kecilnya. Bingung ya? Apakah suara saya bisa diakses? Atau mau latihan ngitung ABCD? Gimana teman-teman? Mbak Tut perlu ngitung ABCD? Boleh, Bu. Oh ya. Nah, ini kita gunakan jalur yang sama saja ya. Nah, yang ini kita ganti aja. Saya pakai pen lagi biar bisa diorek-orek. Nah, jalurnya yang sama nggak apa-apa. Kita latihan ngitung ya. Jalurnya sama. Nah, sekarang yang kita ubah matriks korelasinya ya. A, B, C. Nah, di sini kan pasti 1, 1, 1 ya. Belum di-share, Prof. Belum di-share, betul. Satu. Nah, Mas Badu maunya berapa korelasi A dengan B? Maksimal 1 ya. Berapa? 0,6. 0,6. Nah, Mbak Cut berapa korelasi A dengan C? 0,7, Prof. 0,7. Ya, terus Mas Rino berapa korelasi B dengan C? 0,5, Prof. Yang agak beda gitu, biar tinggi. 0,75. 0,8 lah. Ya, 0,8. Kayak temen kok sama temen. Oke, nah sekarang sudah komplit matriksnya. Sekarang minta tolong dihitung. Nah, pakai orek-orek boleh, pakai kertas coret-coretan boleh ya.
B-nya, C-nya. Nggak tahu ini salah atau saya dapat A-nya 0,346, Bu. Oke, itu A-nya 0, 346, B-nya. 0,59, beta satunya 0,34375, beta 2-nya 1,0555. Oh ya, teman-teman gimana? 3 koma. Sebentar, pelan-pelan ya. Kita cek. Kalkulator, pakai kalkulator juga boleh. Mas Anggun berapa A-nya, Mas? Hanya 0,344. B? B-nya 0,594. C-nya masih proses loh. C-nya tadi 0,6. Kok beda ya? Yang Coba residunya belum. Mbak itu, Mbak. Beta 2-nya tadi saya salah hitung, Bu. 0,59375. Yang ini aja, A, B, C-nya dulu. A, B, C. 0,346, B-nya 0,59, C 0,6. C 0,6, B-nya 0, B 0,59. B, C-nya 0,6. A-nya? A-nya 0,346. Sama punya Mas Badu ya, Mas Anggun ya. Iya. 344. Beda tipis, Betty. Beda. Kebulatan sih. Kemudian ya, oke ya. Udah ketemu D ya. Sampai ketemu D. Ya kata kuncinya memang dihitung beta 1 ya, beta 1 dan beta 2 ini. Kalau misalnya diminta menguraikan ya Mas ya, di sini ada 2 variabel ya. Ada variabel A, ada variabel B yang mempengaruhi variabel C. Sementara ada variabel lain yang tidak tahu nama variabelnya tetapi mempengaruhi juga nilai C ketika masuk variabel A dan B dimasukkan gitu ya. Tetapi di sini variabel A dan B juga saling berkorelasi. Nah, misalnya nih Mas, A kemampuan numerik, B kemampuan memahami bacaan. A dan B itu kan ada nggak hubungannya? Misalnya ada ya, atau A kemampuan pemecahan masalah, B-nya kemampuan yang sekarang lagi ini itu apa? Computational thinking. Kemudian C menentukan apa misalnya, prestasi atau aliterasi misalnya. Nah, itu ya, tapi nanti untuk bisa menghubungkan ini itu kan tetap perlu kajian. Nah, jadi kita bisa membuat analisis D ini ada faktor lain itu besarnya berapa atau koefisien jalurnya berapa, itu kita bisa menghitung B, C, D gitu ya dengan cara ini.
Cukup jelas ya untuk 2 slide ini? Sampai menghitung D? Insya Allah bisa ya. Aku tunggu loh jawabanmu. Bu, Ya. Prof. Berarti di slide 12 itu kan A-nya 0,4, B-nya 0,5. Itu sebetulnya sama caranya dengan pakai yang di slide ke-13 gitu ya? Enggak, jadi Oh enggak ya? slide ke-12, ini slide ke-12 kan? Oke, Slide ke-12 kan kita hanya bisa sampai menentukan A, B, C kan ya? betul, betul. Nah, di slide ke-14 kita kan perlu menentukan nilai D kan? Oke. Nilai D ini kita tentukan itu dengan menentukan beta 1 dan beta 2 pada model regresi dulu kan? Ketika sudah tahu beta 1 dan beta 2 untuk model regresinya, kita bisa menghitung ya kontribusi R kuadratnya berapa, kita bisa menghitung residualnya berapa. Ketika kita sudah bisa menghitung residualnya berapa, akar dari residual, akar dari 0,39 itu merupakan nilai D. Jadi slide ke-13 kita hanya menghitung nilai D doang. Sementara di slide 12 kita menghitung A, B, C. Oh, gitu. Karena pada model itu kan ada A, B, C, D ya. Gitu. Betul, betul. Oh, berarti beta 1 itu sebetulnya memang bukan A itu, Bu ya? Soalnya nilainya sama. Apa saya yang keliru? Oh, jadi gini, mungkin saya berikan contoh ya. Misalnya ada variabel X1, ada variabel X2. X1 dan X2 berkorelasi, X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, ya kan? Gini, nah sementara ketika kita mempertimbangkan X1 dan X2 mempengaruhi Y, di sini ada variabel lain yang bernama XN, nggak tahu N berapa. Nah, itu juga ikut mempengaruhi Y. XN nggak jelas variabel apa. Dan pada dasarnya ketika kita membuat model regresi, Y itu kan sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error gitu ya Mas ya. Beta 1, beta 2 kan itu koefisien regresi yang ada di slide ke-13. Sementara ketika kita menghitung jalurnya, nah itu sebenarnya ada ini tuh sebenarnya bisa diketahui jalurnya. Ini bisa diketahui jalurnya, ini bisa diketahui jalurnya, bisa diketahui jalurnya. Koefisien jalur itu sangat terkait dengan ini model regresi ini karena pada dasarnya analisis jalur itu kita masih pakai ngutek-ngutek model regresi linear. Jadi hubungan yang masih dipahami, yang bisa dipahami dalam diagram jalur ini masih hubungan linear. Kalau seandainya X1 dan X2 non-linear ya ditransformasi dulu agar linear dengan kuadrat atau dengan kubik atau dengan eksponen yang kemarin kita bahas di pertemuan awal ya. Gitu ya Mas. Oke, Bu. Bisa saja. Berarti memang angka A dengan beta 1 itu cuma kebetulan sama aja gitu. Ya, betul. Baik, Bu. Ya. Tetapi gini, akan di sini ya Mas. Mas nemunya A berapa Mas?
pada soalnya. 0,34, Bu. Jadi gini, karena ini kan hubungannya langsung ya Mas ya. Ini kebetulan X1 ke Y, X1 ke Y pengaruh langsung itu kan di sini ada beta 1 ya Mas. Kemudian dari model yang X2 ke Y itu kan ada bilangan beta 2. Nah, di sini kalau beta 1 0,4, beta 2 0,5, kemudian di sini kita peroleh A itu, nah di sini A-nya 0,4, B-nya 0,5. Nah, memang di sini itu dari X1 ke Y itu koefisien jalurnya itu segitu. Jadi bisa dinyatakan dengan ini gitu. Tetapi ini kebetulan hubungannya masih sederhana. Gitu Mas. Jadi beta 1 sama dengan ini. Beta 2 sama dengan ini. Koefisien jalurnya, Mas. Gitu, Mas. Iya, Bu. Iya, Bu. Matur nuwun. Sami-sami. Lanjut ke slide ke-14 ya. Sudah belum? Atau ada yang mau tanya? Ya, Prof. Mau bertanya. Monggo, Mas Juli. Beta 1, beta 2 itu ini Prof, berarti koefisien regresi itu ya? Iya, atau betul. koefisien regresi yang kan karena kemarin itu dapat yang ada yang terstandarisasi itu leres betul, Mbak? Oh koefisien ya. Pernah. Ngapain, Mbak? Ya, betul. Beta 1, beta 2 itu koefisien regresi yang sudah terstandarisasi, Mas. Kalau di koefisien regresi. Nah, dan kalau sudah terstandarisasi, di sini binulnya kan sama dengan 0 ya. Jadi hanya benar-benar variabel yang signifikan saja yang variabel yang signifikan aja yang ada koefisiennya. Makanya ketika kita memasukkan koefisien jalur, nah seperti Prof Badrun itu biasa menggunakan yang sudah distandarisasi dulu, sehingga ketika nanti masuk ke regresi sudah terstandar. Ketika menginterpretasikan jalur sama dengan hubungan langsung itu sama dengan koefisien regresinya. Gitu Mas Yuli. Terima kasih, Prof. Terus lanjut atau masih ada lagi? Lanjut. Lanjut. Nanti ketika kita ini ya bicara dengan ada variabel laten, ada variabel observable. Nah, kadang-kadang kita ini ada istilah namanya true score ya, atau disimbolkan dengan T. Ya. Contohnya ya, kalau true score itu berapa gitu ya. Seandainya kita menghitung tinggi. Tinggi kita kan diukur dengan meteran di rumah misalnya, itu 154. Kalau dihitung dengan meterannya di kantor polisi ketika bikin SIM, nah jadi 153. Nah, berarti di situ kan ada error ya. Sebenarnya terus skornya itu berapa? Nah, kan berarti di antara error itu ya. Ya, kalau tidak ini ya ini, atau di antara rentang ini dan ini. Nah, di sini terus skor itu tingginya berapa? Nah, itu merupakan variabel laten. Ya, kita hanya bisa mengestimasi, tetapi tidak bisa mengukur secara jelas. Hanya bisa mengetahui rentangnya itu di antara sekian sampai sekian. Rentangnya di antara sekian sampai sekian itu memuat error, kemudian terus skornya berapa disimbolkan dengan T. Nah, kemudian di sini kalau seandainya ada beberapa alat ukur,
katakanlah di sini ya, alat ukurnya itu ada alat ukur A dan B yang sama-sama mengukur terus skor T, ada alat ukur di kantor polisi, ada alat ukur di rumah. Ya, korelasi A dengan B itu sama dengan T kuadrat gitu ya. Di sini T itu sama dengan atau koefisien jalur itu kalau diketahui RAB korelasi dengan A dan B ya. T itu akar dari T kuadrat. Ya. Kenapa demikian? Nanti ada kaitannya dengan reliabilitas ya. Kalau misalnya A dan B ukuran apa? Meteran di rumah sama dengan meteran di kantor polisi kan meteran yang mirip. Nah, itu seolah-olah dua tes yang sama. Sehingga kalau korelasinya itu sama dengan 0,8, maka T itu akar dari 0,8 gitu. Nah, karena 0,8 maka di sini ada residunya atau 20%-nya kan T kuadrat kan sama dengan 0,8 berarti ada errornya. Nah, errornya itu 1 dikurangi 0,8 atau 20% error sehingga nanti U dan V itu, nah karena dikalikan juga jalurnya, koefisien jalur U ke A, V ke A itu akar dari residunya 0,20 dan atau sebesar 0,45. Bingung nggak sampai sini? Perlu contoh? Perlu, Bu. Oh ya. Misalnya Mas Badu punya instrumen untuk mengukur pemecahan masalah. Mas Badu ya. Namanya tes Mas Badu. Kemudian ada tes lain namanya tesnya Mbak Cut. Kemudian kalau diestimasi ya tesnya Mas Badu sama tesnya Mbak Cut, nah itu kan mirip-mirip. Berarti kita bisa menghitung reliabilitas. Nah, kalau ada dua tes yang mirip, itu cara ngitung reliabilitasnya pakai apa? Ada yang sudah pernah belajar? Form A, form B, ingat? Belan 1, belan 2, ingat? Ingat namanya, Bu. Ya, ingat namanya ya. Jadi ada seolah-olah kita mengerjakan dua tes yang sama gitu kan. Nah, jadi ada belan 1, belan 2. Namanya nanti reliabilitas Sperman-Brown. Masih ingat ya? Nah, di sini nanti diestimasi terus skornya. Sebenarnya kemampuan pemecahan masalahnya itu berapa kalau pakai dua instrumen yang sama gitu ya. Seandainya, ini korelasi atau apa? Atau reliabilitas antara tesnya Mas Badu sama Mbak Cut itu reliabilitasnya misalnya R sama dengan 0,9 misalnya ya. RBC.
Kemudian kita diminta menghitung berapa residunya, gitu ya. Ini berapa residunya, berapa koefisien jalurnya. Atau katakanlah kita kasih ini ya, kode. Ini V1, ini V2. Ini C, jalur ya. C1, ini C2. Sebenarnya kan C1 kan sama dengan C2 kan. Karena sama dengan kalau pakai cara yang tadi ya, karena C1 sama dengan C2, C1 kuadrat itu kan sama dengan 0,9 gitu ya. Berarti C1 berapa? C1 sama dengan akar dari 0,9 kan? Berapa akar dari 0,9? Berarti sama dengan 0,948. Residu, nah residu itu kan sama dengan 1 dikurangi 0,9 sama dengan 10%, 0,1. Nah berarti ini P1 sama dengan P2. Karena di sini tesnya Mas Badu sama tesnya Mbak Cut itu kan setara. Nah, atau dengan kata lain, P1 kuadrat sama dengan 10%, 0,1. P1 sama dengan berapa? Akar dari 0,1. Berapa? 0,316. 0,316. Sudah ketemu ya di sini 0,316, 0,316, 0,95 mendekati ya, 0,95 mendekati. Gitu ya. Cukup jelas ya sampai sini untuk yang reliabilitas. Ini kita masih belajar partisi-partisi, nanti yang tadi, yang sekarang, model yang akan datang digabungkan menjadi satu model. Nggak apa-apa, ini hanya awalan saja, nanti kita pakai software kok, jadi tidak usah risau, tapi paling tidak kita tahu model linearnya ya. Oh, kalau koefisien jalur itu nanti sama dengan koefisien regresi yang terstandarkan, gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Berarti itu RR 0,9 itu kalau realnya, kalau pakai Excel berarti pakai rumus Corel gitu ya Bu ya? Berarti data yang dari Badu, data yang dari Cut dicari sama dengan Corel disorot begitu. Oh ya, kalau realnya bisa, begitu. ya bisa. Tetapi kadang-kadang kalau seandainya tidak dikasih informasi A dan B-nya, kadang-kadang dikasih informasi ini Mas, koefisien korelasi antara skor A dan B itu bisa juga nanti diketahui reliabilitasnya Mas. Cara lain ya. Gitu ya Mas ya. Oke, gitu. Tidak ada itu ya. Skor tesnya Mas Badu berapa, skor tesnya Mbak Cut berapa, kemudian dikorelasikan, kita bisa mengestimasi ya koefisien jalurnya itu berapa, termasuk errornya berapa gitu. Kalau di beberapa referensi
nanti RAB itu juga disebut sebagai reliabilitas kalau A dan B mengukur hal yang sama. Cukup jelas nggih? Ganti lagi. Nah, ini diketahui juga koefisien korelasi. Ya. Ada A, C, sama D terukur. Nah, ingat ya, mohon dibedakan kotak sama oval atau kotak dengan bulat. A, C, D terukur. Nah, kemudian B itu variabel laten karena bulat. Nah, korelasi A dengan C tidak tahu. Korelasi korelasi B dengan C tidak tahu, korelasi B dengan A tidak tahu, korelasi B dengan D tidak tahu. Nah, kemudian cara menentukan koefisien jalurnya gimana? Tetapi di sini, nah, antara A dan C korelasinya kita tahu, kita bisa hitung ya, korelasi A dengan B kita bisa hitung. Korelasi dengan A dengan D bisa kita hitung. Korelasi C dengan D kita bisa hitung karena yang kotak-kotak itu merupakan variabel laten. Ya, merupakan variabel observable, merupakan variabel yang bisa terukur sehingga kita bisa mengestimasi hubungannya dengan B yang merupakan variabel laten. Nah, dari sini kita bisa hitung ya. AC, ya RAC, nah itu kan sama dengan atau RAC dikalikan RCD, RAC A dikalikan RAC, korelasi A dengan C, kemudian dikalikan korelasi C dengan D, sama dengan korelasi dibagi RAD ya. RAC, RCD dibagi RAD sama dengan A kali B betul, B kali C betul, dibagi AC ini. Sama dengan B kuadrat ya. Karena A dicoret, kemudian C dicoret. Ya. A dicoret, C dicoret sama dengan B kuadrat. Nah, sehingga di sini kalau B-nya tahu, nah kita bisa tahu ya A sama dengan ya A sama dengan RAC ini ya. Ini A sama dengan korelasi A dengan C dibagi B. Atau A dikalikan B, ya A dikalikan B kan sama dengan korelasi A dengan C. A dikalikan C kan sama dengan korelasi A dengan D. B dengan C itu kan sama dengan korelasi C dikalikan D. Ini dasar-dasar ini ya, ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, sama gambar ketiga ini untuk mengestimasi variabel jalur ya, jalur pada model-model persamaan struktural. Perlu contoh atau mau nyoba menghitung? Cukup jelas? Nggih, jelas insyaallah. Nggih, insyaallah. Yang lain? Mbak Cut, Mas Yuli. Jelas, Bu. Jelas nggih, alhamdulillah. Maaf jelimet banget ya.
Ya memang harus ini satu persatu dipahami ya. Nanti yang akan mengantarkan kita ke model yang lebih menantang insya Allah ya. Gitu ya. Kemudian nanti ya, ini hanya teori saja. Jadi ketika kita melakukan analisis faktor, nah jadi nanti gambarannya gini. Nah, SEM itu bahasanya ada 3. Analisis faktor, analisis jalur, analisis faktor, sama structural equation modeling sendiri. Nah, dan ini tuh merupakan satu kesatuan ya. Tidak bisa dipisahkan. Nanti ketika SEM itu kita ngomong jalur-jalur, ketika setiap model dari variabel laten kita ngomong analisis faktor. Jadi ini tuh sangat-sangat terkait ketika membangun model persamaan struktural ini. Gitu. Jadi ketika nanti kita memahami dasar-dasarnya, tadi kita sini ya, ketika kita melakukan analisis variabel laten dalam SEM, nah analisis faktor, analisis jalur itu merupakan bagian yang penting. Nah, gunanya untuk apa? Menemukan hubungan antar variabel yang saling bebas. Kalau bisa kita menemukan struktur yang lebih sedikit. Contohnya, nah, ketika kita bicara perhatian, nah perhatian itu ada berapa saja, motivasi ada berapa saja, internal, eksternal atau apa gitu ya. Kemudian nanti ya kita bisa diskusikan analisis faktor itu ada 2, analisis faktor eksploratori dan analisis faktor konfirmatori. Kalau sekarang mungkin analisis faktor eksploratori, kata kuncinya berasal dari kata explore, menemukan, konfirmatori berasal dari kata confirm, mengkonfirmasi, mencocokkan. Kalau analisis faktor eksploratori, ya kita berangkat dari 0, tidak punya teori. Tetapi apakah ada sekarang teori konsep yang benar-benar kita memulai dari teorinya dari 0? Itu jarang banget. Makanya kita langsung menggunakan analisis faktor konfirmatori gitu ya. Nah, kemudian sebagai contoh gini, misalkan resiliensi, daya juang dalam pembelajaran matematika. Daya juang dalam pembelajaran matematika ini sudah ada teorinya belum? Kalau belum ada teorinya, ketika kita melakukan analisis khususnya validitas konstruk, kita menggunakan analisis faktor eksploratori. Tapi ini kalau belum ada teori. Nah, kemudian tapi jarang terjadi suatu teori, apalagi zaman sekarang belum dikembangkan oleh ahli. Jadi banyak banget ya. Kecuali misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi mutasi COVID misalnya. Nah, itu kan berarti perlu riset karena eksploratori ya, karena belum ditemukan. Nah, tetapi kalau sudah ditemukan, kita hanya mengkonfirmasi teori. Nah, jadi nanti ketika kita membuktikan validitas itu ada 2 ya. Khususnya validitas konstruk ya. Jadi dengan analisis faktor eksploratori atau konfirmatori karena berdasarkan teori yang ada atau belum tadi gitu. Jadi kalau analisis faktor eksploratori itu ya modelnya tidak dilampirkan, kemudian kita mencari asumsinya itu masih umum, belum khusus. Kemudian hubungan antar variabel 1 dengan variabel laten masih mencari, itu eksplorasi. Sementara kalau konfirmatori, misalnya ya, resiliensi atau daya juang itu seperti apa, merencanakan.
kemudian proses, kemudian menyadari. Nah, di situ kaitannya dengan analisis faktor konfirmatori. Kita mencari mencocokkan struktur dengan teori tertentu. Dengan teori tertentu itu seperti apa? Jika sudah ada hipotesisnya. Contoh, kemampuan berpikir kritis itu harus ini, kan sudah ada indikatornya dari ahli lain. Makanya kita hanya mengkonfirmasi teori. Literasi itu ada berapa? Ya, ada berapa jenis? Nah, itu kita tinggal mengkonfirmasi teori saja. Gitu. Sampai sini cukup jelas? Atau ada yang ditanyakan? Analisis faktor eksploratori dan konfirmatori di sini sangat terkait dengan analisis faktor untuk membuktikan validitas konstruk. Ibu izin bertanya. Monggo silahkan, Mbak. Kalau CFA itu wajib nggak, Bu, setelah kita melakukan EVA itu, Bu? Gimana? Halo, kok putus-putus ya? Konfirmasi itu haruskah kita lakukan setelah kita melakukan eksploratori, Bu? Oh ya, kalau misalnya kita dari awal itu kita sudah punya teori belum ketika melakukan riset? Kalau sudah ketika kita pada awal sudah melakukan kajian teori bahwa kemampuan berpikir kritis itu indikatornya ini kan sudah ada teorinya. Kalau sudah ada teorinya kita melakukan analisis faktor konfirmatori. Tapi ketika misalnya ya yang mempengaruhi pertumbuhan COVID itu apa? Kita belum tahu ya. Karena belum tahu kita harus mencari. Nah, karena harus mencari teorinya belum ada, makanya kita harus melakukan analisis faktor eksploratori, mengeksplorasi kan. Gitu, Mbak. Berarti kalau misalnya kita mulainya dari eksploratori dulu, Bu, misalnya belum ada teori, jadi kita melakukan eksplorasi dulu. Nanti harus konfirmasi lagi, Bu, ya? Enggak, nanti konfirmasinya riset lain. Oh, riset lain. Ya, jadi kan riset itu kan tidak harus habis satu periode kan, Mbak. Nah, ya. sekarang misalnya mengembangkan instrumen dulu. Dari mengembangkan instrumen itu karena belum ada teorinya, kita kan mengeksplor ya, melakukan eksploratori. Ketika sudah melakukan eksploratori, ya sudah teman kita tuh itu kan sudah satu riset. Kemudian nanti dilengkapi dengan riset lain. Nah, setelah tahun keempat atau tahun kelima, sudah ada temannya, sudah banyak yang berteori tentang itu. Kita konfirmasi ulang apakah benar nih yang kemarin kita sampaikan dengan analisis faktor eksploratori dikonfirmasi. Nah, tetapi tidak sekaligus ya, Mbaknya. Masa menemukan terus dikonfirmasi sendiri ya, kan lucu ya. Jadi yang idealnya itu kita menunggu beberapa periode dulu sampai mengerucut. Ada orang yang meneliti atau kita sendiri yang mengerucutkan gitu ya, Mbak ya. Iya, Prof. Makasih, Prof. Ada lagi? Saya. Monggo silakan. Misalnya kalau kita mau mengecek beberapa CFA itu biasanya kan paket yang butir-butir itu kan dijadikan sebuah butir pernyataan atau pernyataan gitu, Prof. Terkadang setelah di CFA itu dia konstruknya tidak cocok, itu biasanya bagaimana itu, Prof? Misalnya harusnya butir ini letaknya di indikator sekian, tapi ternyata dia melenceng gitu. Sebenarnya faktor apa atau apa karena referensi yang tidak sesuai atau bagaimana? Kita dari awal berangkatnya sudah bereferensi belum? Sudah. Kalau berangkatnya dari awal sudah bereferensi, kita harusnya pakai apa? CFA. Ya. CFA konfirmatori. Yang konfirmatori atau eksploratori?
konfirmatori ya. Kalau tadi misalnya nemu butir yang ke sana kemari itu kan berarti masih eksplorasi ya. Terkadang tuh begitu Prof. Jadi walaupun kita udah ngambil sumber, tapi setelah di CF makan itu butirnya harusnya di indikator sekian, malah dia sesuai sama referensinya. Ya, tadi kita berangkat ke itu ya Mbak, berangkat yang barusan kita diskusikan. Nah, ketika kita mengukur kan ada errornya ya Mbak. Bisa saja errornya terlalu besar. Contohnya gini, kita tuh, ya Mbak siapa yang tanya nih Mbak? Mbak siapa? Halo Mbak Sut? Atau Mbak Fenty? Oh. Mbak Fenty itu kan terlalu kaya nih Mbak. Nah, alhamdulillah amin gitu ya. Nah, jadi ketika nimbang gelang itu nggak pakai itu Mbak, nggak pakai timbangan gram-graman Mbak, tapi pakai timbangan beras Mbak. Saking emasnya banyak, amin. Ya. Itu kira-kira ada errornya nggak Mbak? Iya, yang diestimasi kan terlalu gede, padahal emas 1 gram aja berapa Mas Badu? Mas Badu kan kemarin habis nikah beliin istrinya toh? Sudah lama, Prof. Sudah lama. 800 antam. Ya, antam 800 sampai 1 juta. Nah, itu kan baru 1 gram lah. Kalau errornya sampai setengah kilo kan ya luar biasa kan. Nah, jadi itu kaitannya dengan error. Bisa saja suatu instrumen itu errornya gede banget ya. Contoh lain yang errornya gede banget itu apa? Ya. Ada butir yang sangat sulit. Nah, kemudian butir yang sangat sulit ini dikerjakan oleh mahasiswa baru. Nah, kira-kira dari butir yang sangat sulit itu kan ada yang ngawur kan. Pokoknya waktunya tinggal 5 menit, terus klik, saya semua gitu ya Mas ya. Nah, berarti nanti kalau misalnya seandainya dia diterima, itu tuh errornya gede nggak Mbak Fenty? Seperti itu. Halo Mbak Fenty? Iya Prof. Di sini hujan jadi agak putus-putus. Terus ya. Jadi, nah, atau misalkan UTBK nih, ini tetangga saya ini cerita. Tetangga saya itu malas mikir, nah terus ikut UTBK, yang bayar berapa ya? 300 atau berapa? 300.000. Dia malas datang, pokoknya ngisi C semua. Apa yang terjadi? Skornya itu mendekati 600. Nah, sementara ada tetangga lain yang berjuang keras dengan segala kemampuannya itu dikerjakan. Nah, jawabannya kan sesuai dengan yang dia perhitungannya dia, hasil pemikiran dia. 560 ininya, skornya tetangga yang mengerjakan beneran. Nah, sementara yang jawab C semua hampir 600. Nah, di sini bilangan 600 sama bilangan 540-nya itu, 560-nya itu kira-kira memuat error nggak, Mbak? Iya, Prof. Iya, nah jadi ketika itu input data seperti itu dimasukkan di sistem, kemudian dianalisis, nah kira-kira ngaco nggak nanti butir-butirnya? Ada anak yang pinter tetapi karena jawabnya C, nah, atau anak yang biasa terus ngawur, kan nanti tidak menunjukkan estimasi kemampuan yang sebenarnya. Sehingga ketika dianalisis, nah, tidak itu jalur-jalurnya tidak bagus. Contoh lain, nanti ketika penggunaan angket, ya. Ketika penggunaan angket, ditanya, ya, setiap Jumat saya membawa uang cukup banyak untuk infak di masjid. Setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kira-kira jawabnya apa?
Tidak setuju. Ya. Karena kebaikan biasanya dijawab yang positif-positif ya, Iya, meskipun iya. tidak dilakukan. Iya. Jadi setiap Jumat saya membawa infak yang cukup banyak. Sangat setuju. Setuju. Nah, cukup banyaknya kan berapa? Mungkin kalau 100.000 Mas Badu masih kecil itu Banyak. sedikit ya. Tapi ada juga yang merasa oh itu belum cukup banyak. Jadi cukup itu kan bisa ambigu, bisa apa. Nah, seperti itu salah satu error yang tadi menyebabkan butir-butir itu tidak seperti yang diharapkan rumahnya ya, Mbak. Ya, contoh lain. Nah, ini yang real ya. Kita mengklasifikasikan makanan. Ada buah, ada sayur, ada protein gitu ya. Atau serat lah. Serat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, dan seterusnya. Ketika mengklasifikasikan tomat, masuk apa, Mbak? Buah apa sayur, Mbak? Sayur. Sayur. Sayur ya. Nah, tapi beda kalau yang jawab Mas Badu, soalnya Mas Badu kan setiap Beli hari buah tomat. beli buah tomat. Nah, seperti itu yang harusnya diklasifikasikan sayur jadi buah kan, Mbak? Iya, Bro. Semacam itu kan ketika kita mengklasifikasi merumah-rumahkan butir, ternyata beda dengan harapan. Nah, seperti itu contohnya. Ya, ada gambaran? Oke. Terus untuk analisis faktor konfirmatori gitu ya. Nah, jadi kalau untuk analisis kata kuncinya ya, yang membedakan dengan faktor eksploratori adalah adanya teori atau tidak di awal. Kalau ada teori berarti analisis faktor konfirmatori, kalau belum ada teori pakai analisis faktor eksploratori, tidak dicampur ya, karena ini ibarat air sama minyak ya, tidak bisa disatukan. Kecuali kalau tadi seperti yang Mbak tanyakan, kita tunggu waktu dulu, baru kemudian dianalisis waktu yang lain ketika sudah ada beberapa riset sehingga bisa digunakan sebagai teori. Nah, nanti bisa ditanyakan dengan Prof. Marsikit kaitannya dengan teori lokal dan teori beneran ya. Gitu. Monggo, ada yang lain? Kalau tidak kita lanjut. Ya. Jadi balik lagi untuk analisis faktor eksploratori. Nah, itu kan sebenarnya mengeksplorasi, mendeteksi karakteristik, mendeteksi hubungan. Jadi di sini untuk analisis faktor eksploratori kita tidak perlu berteori dulu. Tidak perlu punya teori awal. Jadi menyusun hipotesis ya pokoknya kira-kira rasionalnya gini, tidak pakai teori dulu gitu. Dan di sini, nah kita hasil analisisnya itu kalau analisis faktor eksploratori itu tergantung dari data empiris yang ada ya. Dan karena tadi tomat masuk buah apa masuk sayur, kemudian nanti sumber protein seperti ini seperti itu akan sulit dimanai. Ya. Apalagi tadi kaitannya juga dengan adanya beberapa kesalahan ya, harusnya masuk di sini masuk di situ, kemudian ada errornya besar. Nah itu salah satu kelemahan. Nah di sini bergantung pada data empiris, kalau misalnya salah ya salah banget. Nah di sini salah satu kelemahan dari analisis faktor eksploratori. Nah sementara kalau analisis faktor konfirmatori itu kita memang benar-benar menguji model, kemudian dari model itu kita sudah ini ya harus merumuskan hipotesis, kemudian dari rumusan hipotesis ini ya kita perlu ya menguji agar dikembangkan lebih jauh teorinya yang ada itu berdasarkan riset-riset yang terdahulu ya, mengembangkan teori tetapi sudah ada basis teorinya yang kuat. Itu kalau analisis faktor konfirmatori. Nah,
ini ada beberapa model faktor ya untuk analisis faktor. Itu kalau model bahan faktor modelnya itu paling kiri, nah itu salah satu faktor saja. Nah, kemudian juga ada analisis faktor yang sebelah kanan, 2 faktor model. Kemudian yang ketiga, kalau ada 3 faktor model ya. Jadi di sini kalau 2 faktor model antara variabel laten dan yang satu dengan yang lain ada korelasinya. Ini biasa banget di sini, nanti bisa juga ada 4 faktor model dan seterusnya ya. Kemudian di sini ini contohnya ya. Tadi digabungkan ya antara apa? Nah, sambungan-sambungan jalurnya. Jadi di sini RAB sama dengan AB ditambah AHD dan seterusnya dikomposisi RAC. Nah, korelasi A dengan C itu sama dengan ya A dikalikan C ditambah A dikalikan H dikalikan E ditambah A dikalikan J dikalikan F. Jadi dikomposisi semua gitu. Jalurnya tidak boleh berulang. Kemudian di sini apa? Ini ada cara menghitungnya ya, struktur solusi faktornya. Di situ ada ini korelasinya ya. E dengan F1, F dengan F1, G dengan G1 ya korelasinya. Kemudian di sini untuk korelasi E dengan F, dan korelasi dengan F itu H, korelasi E dengan G itu J, dan seterusnya. Nah, kemudian ada pola-pola faktornya ya. A dengan E itu nanti A kecil dan seterusnya. A dengan F 0 karena tidak ada sambungan jalurnya sama sekali. Seperti itu dianalisis, diuraikan, kemudian nanti bisa kita estimasi A, B, C, D, E, F, G, H, I-nya ya. Seperti itu sampai J ya. I-J-nya sampai. Yang penting hubungannya bisa diketahui ya, dasar-dasarnya hanya 3 tadi. Ini hanya meletakkan ABCD-nya atau koefisien jalurnya pada tabel gitu ya. Ada kesulitan atau cukup jelas sampai sini? Cukup jelas? Atau sedang menelaah? Suara saya terdengar kan ya? Dengar, Bro. Masih dibaca. Ya sudah dibaca dulu. Iya, deg-degan nih. Nanti kalau terus tiduran atau gimana gitu loh. Tadi ngisi tabelnya belum kan? Itu ada kok. PowerPoint-nya sudah share kalau nggak salah pekan kemarin. Yes, sudah. Okay. Ya,
H kuadrat itu tadi nyarinya gimana, Prof? Oh ya, nah di sini kalau ini ya, dari sini kan A, B, dan seterusnya ini ya, nanti dengan model-model linear itu kita apa? Lihat jalurnya. Dengan sistem persamaan linear satu variabel, substitusi dan lain-lain kan ABCD-nya kan bisa ditemukan ya satu persatu ya, gitu. Kemudian nanti dari satu persatu variabel yang ada, nah itu kan kita bisa menghitung ini tadi ABCD dan lain-lain dengan model korelasi AB, korelasi AC, AD, BC, BD, dan CD. Nah, insya Allah nanti yang mengerjakan komputer, Mas, ininya koefisien jalurnya gitu. Kemudian kalau misalnya dari sini, ketika kita sudah menghitung ya, ABCD-nya ini H kuadratnya kan bisa dihitung sebesar A kuadrat gitu ya. Kemudian B kuadrat plus D kuadrat plus 2B HD kuadrat dan seterusnya bisa dihitung untuk menentukan koefisien semuanya ya. Nggak usah khawatir, nanti insya Allah kita bisa menghitung masing-masing itu ketika sudah punya model koefisien korelasi, dan dari koefisien korelasi ini kita bisa ini ya, estimasi masing-masing koefisien jalur dan H-nya ya Mas, C-nya, H-nya, I-nya, itu kita bisa estimasi. Gitu Mas Dadu. Maaf Prof, yang ini solusi faktor ini kan ada nih, ada 4 kolom nih. Yang solusi faktor ini ya, kolom merah ini nih Prof. Yang tanyakan yang tengah ini faktor struktur ini, ngapunten Prof, bacanya pripun? Oh ya, di bawahnya E itu kan ada A ya Mas. A dengan E itu ada ini satu jalur saja yakni A. Iya. Kemudian F dengan A. A dengan F ngoten nggih? Oh nggih. Dengan F itu kan ada HA gitu ya. Oke. Oh iya, berarti ini ya variabel ABCD ini nggih, Prof. Kemudian G dengan A itu kan ada JA ya. Oh nggih. Gitu. Udah tergambarkan? Nggih. Ya. Oke, lanjut ke berikutnya ya. Kok nge-lag? Kemudian ini ada ini ya, persamaan-persamaan. Nah, di sini tadi yang sudah kita bahas ya. Tadi ada alternatif untuk merepresentasikan diagram jalur itu dengan menggunakan persamaan-persamaan. Nah, yang karena terstruktur, nah makanya sering disebut sebagai persamaan struktural atau SEM. Kemudian di sini ada persamaan mengekspresikan variabel mana yang ini ya, mana yang variabel sumber, mana yang variabel tujuan. Kemudian dari variabel sumber dan variabel tujuan itu kita bisa menentukan hubungan sebab akibat ya, gitu.
Kemudian dari hubungan sebab akibat ini, nah kita bisa menggambarkan. Kalau di sebelah kiri itu modelnya seperti tadi yang sudah kita bahas. Itu kalau tadi kita nyebutnya variabel Y. Nah, sebenarnya C di sini, C itu sama dengan ya A dikalikan variabel A, atau tadi istilahnya koefisien jalur dan juga koefisien regresi tetapi yang terstandar gitu ya Mas ya. Kemudian B itu koefisien jalur lebih kecil. Nah, kemudian B itu besarnya variabel. Kemudian D ada X, hanya D dengan X tadi karena variabelnya itu X-nya belum tentu ya. Di sini X-nya itu bukan variabel apa ya yang kita amati hanya A dan B, nanti menjadi itu error, D kali X itu namanya error gitu. Kemudian kita ke hubungan yang lebih kompleks. Di sini ada A2 itu dipengaruhi oleh A1 dan B1. Kemudian B3 itu dipengaruhi oleh A2 dan juga dipengaruhi oleh B1. Nah, jadi di sini ada hubungan langsung dan tidak langsung gitu ya. Jadi A2 itu sama dengan A1 dan B1. Nah, sementara B3 itu sama dengan A2 tapi dipengaruhi juga B1. Di sini yang dihitung adalah variabel yang paling dekat, yang berdekatan. Kemudian untuk B-nya, B3-nya itu ada Y-nya, variabel errornya Y. Kemudian untuk A2, errornya, variabel yang menyebabkan error adalah X, atau errornya sebesar EX untuk A2 dan B3-nya sebesar FY. Dengan semakin ke sini lebih jelas ya hubungan-hubungannya ya. Gimana teman-teman? Oke ya. Ini juga ya insya Allah nanti kita berteman dengan seperti ini ya. A itu kalau diure menjadi A dikalikan E dikalikan XA. XA di sini, X-nya di sini ya, X-nya di bawah. Ini XB, ini XC, ini XD. Jadi di bawah panah itu ada errornya gitu. Kemudian A itu merupakan koefisien jalur yang sekaligus koefisien regresi untuk E gitu ya, variabel A itu sama dengan AE ditambah XA dan seterusnya. Nah, itu sampai ke DG ditambah XD. Jadi untuk variabel B kan yang itu kan ditentukan oleh faktor E sama faktor F. Ya. Kemudian variabel C itu ditentukan oleh faktor F, faktor G, dan ada faktor E. Ya. Untuk variabel D hanya dipengaruhi oleh satu saja, yakni faktor G saja. G kita sebut faktor karena bulat ya, variabel laten. Ini merupakan dasar dari SEM dan juga dasar dari analisis faktor eksploratory maupun konfirmatori. Cukup jelas sampai sini? Oke. Oke ya. Nah, kemudian nanti ada variabel asli sama variabel terstandar. Nah, itu nanti dari mentah yang kemudian terstandar. Nah, terstandarnya itu sama ya, diubah ke Z X per min mu per sigma. Nah, semacam itu nanti perlu transformasi. Nah, ini insya Allah ya tradisi ya yang sering kita lakukan. Nah, kemudian di sini
untuk membedakan asli dan standar itu biasanya ya ada beberapa kasus ya kaitannya ketika menggunakan korelasi dan varians ya. Ketika kita menggunakan matriks korelasi ya, kemudian ada variabel diamati itu komponen aditif. Aditif itu merupakan pertambahan. Nah, kemudian dia juga bisa menggunakan menggunakan matriks Farquhar. Nah, kalau panah melengkung pada diagram jalur itu korelasi gitu ya, tetapi pada kasus kedua itu kovarians. Jadi nanti matriks apa tergantung apa itu korelasi apa matriks varians kovarians itu sangat menentukan hubungannya. Gitu. Kalau matriks korelasi nanti panah itu hubungan korelasi, sementara pada kasus kedua kalau beda variabel itu jadi kovarians gitu ya. Kemudian kalau pada kasus korelasi ya regresi parsial itu dengan skor terstandar. Nah, tetapi kalau pada kasus varians kovarians itu kalau ada panah itu nanti regresi parsialnya itu menggunakan skor mentah. Tetapi yang paling aman ketika kita menggunakan korelasi karena semuanya sudah berada pada ukuran standar ya. Jadi misalnya hartanya berapa, nah yang satu pakai emas, satu pakai perak, satu pakai perunggu. Kalau sudah terstandarkan ya emas distandarkan dengan emas, perak dengan perak, perunggu dengan perunggu, kita bisa lihat dengan ukuran yang sama. Nah gambarannya seperti itu. Nah kemudian ini mengubah ya, atau hubungan antara korelasi dengan kovarians itu seperti ini. Nah, kemudian nanti ada hubungan juga kalau misalnya A mempengaruhi B, B mempengaruhi C, dan seterusnya. Ini ada perkalian-perkaliannya ya. Konversi koefisien jalur standar ke skor mentah. Ya, ini ada standar deviasinya. Insya Allah mudah kok, insya Allah. Jadi kita pahami saja. Jadi gimana konversi dari skor mentah ke skor standar, itu juga ada konversinya. Jadi nanti yang diperlukan yang mana kita bisa ubah. Dan kenapa kok kalau di komputer lancar? Nah, di komputer lancar karena struktur seperti ini sudah ada rumusnya. Jadi yang namanya komputer kan tinggal muter gitu, konmuter gitu ya. Jadi kon ngitung itu bisa dilakukan kalau rumus-rumusnya sudah ada. Kalau belum ada, ya makanya salah satu keunggulan komputer kalau sudah ada korelasi bisa menggunakan matriks Farquhar. Kalau sudah Farquhar bisa pakai korelasi, itu salah satu diantaranya dengan ini. Kemudian ini ada ya seperti tadi dikembangkan untuk jalur yang lebih rumit ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah ada variabel laten dan variabel manifest bedanya ya. Kalau untuk variabel laten itu ya seperti kemarin tidak bisa diukur secara langsung, cinta, perhatian, nah, jadi perlu indikator. Kemudian variabel indikator tadi itu nanti ada variabel eksogen gitu sama endogen. Nah, variabel laten sendiri bisa independen juga, tetapi juga bisa nanti jadi variabel dependen. Nah, kalau variabel manifest itu sering juga disebut sebagai variabel yang terukur atau observable, bisa diukur, bisa diamati gitu. Kemudian variabel manifest ini atau variabel observable ini nanti digunakan untuk membuat hubungan. Nah, jadi yang bulat-bulat banyak, yang kotak-kotak banyak. Nah, ini bulat-bulat dan kotak-kotak itu bulatnya variabel laten, kemudian kotaknya variabel manifest atau variabel observable, baik nanti sebagai variabel bebas, eksogen maupun variabel terikat gitu ya. Variabel eksogen maupun variabel endogen. Gitu Mas-mas untuk hari ini ya. Monggo kalau nggak jelas bisa dibaca ulang untuk ininya